Selamat datang, kami ucapkan kepada seluruh partisipan dalam acara monitoring Lomba Perpustakaan Desa tingkat Kabupaten Jombang tahun 2025. Yang terhormat, Ibu PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten, Ibu Sri Suryati SSMSI. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Bapak Prince Dinda SSOS MSI. Yang kami hormati Ibu Atu Kumairoh SIP selaku narasumber acara Zoom pada pagi hari ini. Serta yang kami hormati seluruh peserta dalam kegiatan monitoring Lomba Perpustakaan Desa tahun 2025. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Zoom monitoring Lomba Perpustakaan Desa. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun susunan acara pada kegiatan monitoring Lomba Perpustakaan Desa pagi ini adalah sebagai berikut. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, sambutan serta arahan dari Ibu PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Acara keempat, memasuki antara inti beserta dialog dengan seluruh desa yang mengikuti Lomba Perpustakaan Desa. Acara kelima, penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah
kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Dia kan ngomong Ya, sini. dari awal. Ya, ya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Ibu PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepada beliaunya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu, Kepala Desa, dan Lurah di wilayah Kabupaten Jombang telah hadir pagi ini bersama dengan kita semuanya, beserta dengan rekan-rekan Bapak Ibu pengelola perpustakaan desa dan kelurahan. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari bidang perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Pak Kabit, Pak Prince, Bu Atu, kawan-kawan yang lain, Bu Desi, Mas Pras, Mbak Zulfa, semuanya saja pada kesempatan pagi ini tentu tidak lupa kita selalu haturkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat berjumpa meskipun hanya melalui meeting Zoom, Bapak Ibu, untuk bersama-sama kita berdiskusi, kita menyatukan persepsi pemahaman kita untuk kegiatan monitoring Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan tingkat Kabupaten Jombang tahun 2025. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, apresiasi penghargaan untuk penjenengan semuanya yang telah bergabung pagi ini. Mohon izin, ada beberapa rekan dari perpustakaan desa mungkin yang belum menyalakan ininya, videonya. Ini ada beberapa yang kosong ini. Mbak Zulfa kira-kira memang belum hadir. Nah, terima kasih dari Sumber Agung Perak. Injil matur nuwun sudah dinyalakan ya untuk kameranya. Kemudian dari Bongkot Perpusdes, kemudian dari Desa Kepatihan, dari Sugiwaras ini yang belum ngaten ya, dari Kayen dan Dukuh Mojo, teman-teman yang lain. Oh, Dukuh Mojo sudah, terima kasih sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan pada kesempatan pagi ini, kami memang sesuai dengan penjadwalan eh, hari Rabu ya Bapak Ibu, tetapi karena memang ada kegiatan yang bersamaan, maka kami coba untuk jadwal kembali di hari ini, hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, untuk kegiatan monitoring Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan. Tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya pagi ini. Ya, saya merasa bahwa kehadiran penjenengan bersama-sama kita di Zoom meeting monitoring Lomba Perpusdes ini
menjadi satu bentuk komitmen ya kita semuanya untuk bisa mengikuti lomba Perpusdas Kelurahan tingkat Kabupaten Jombang ini. Pada kesempatan yang baik ini tentu nanti kami akan coba untuk berbagi sharing dengan itu Arinda, ada Mas Pras, ada teman-teman yang lain. Nanti monggo. Kira-kira untuk proses yang akan kita laksanakan ke depan, terutama pendaftaran, ngaten nggih, pendaftaran untuk lomba perpus desa kita buka dari tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan tanggal 26 Mei. Nah, nanti mohon bantuan Bapak Ibu semuanya yang sudah mempersiapkan diri, ngaten nggih, bila ada kendala-kendala, ada eh, permasalahan yang ingin dikonsultasikan, ingin di-sharingkan, tentu kawan-kawan dari bidang perpustakaan akan membantu Bapak Ibu semuanya. J. Dan eh, sepertinya untuk kesiapan dari rekan-rekan Perpusdes Kelurahan juga nanti mohon tanggapannya. Kira-kira sampai dengan saat ini untuk formulir pendaftaran ya, instrumen-instrumen yang sudah disiapkan memang yang perlu di Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi tentu apa yang menjadi komitmen kita bersama gitu nggih, untuk meningkatkan literasi masyarakat ya, untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang literasi terutama di perpustakaan desa ini menjadi satu hal yang tentu tidak bisa kami wujudkan bila tanpa kontribusi, tanpa ada peran serta dari pengelola perpustakaan desa maupun kelurahan. Sehingga kami mohon tentu peran serta bantuan penyenengan Bapak Ibu pilih pada kesempatan lomba perpustakaan desa kelurahan tahun ini baru pertama kalinya ya, Bu Atu, Pak Prinja untuk kita selenggarakan, nanti akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Satu hal mungkin yang ingin juga kami sampaikan, nanti berkenaan dengan informasi dari Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan Lomba Perpusdes Provinsi. Nanti mohon berkenan Pak Prinja untuk bisa menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Tentu satu poin yang perlu kami tekankan, Bapak Ibu, saya yakin di antara penjenengan semuanya yang hadir pada Zoom meeting pagi ini ada satu yang terbaik, tentu nanti akan kemudian kami dampingi untuk maju ke tingkat provinsi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ngaten ya Bapak Ibu semuanya. Nah, dua kegiatan di lingkup daerah Kabupaten Jombang, Bapak Ibu, tadi ada kegiatan dengan Bank Jatim dipimpin oleh Bapak Sekda, kemudian sebentar lagi juga ada kegiatan yang akan kita ikuti bersama siang nanti kan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini teman-teman Perpusdes karena juga selalu mengikuti ngaten nggih perkembangan informasi, tentu juga perso bahwa nanti siang jam 1 ada pelantikan pengurus nggih Koperasi Desa Merah Putih yang akan dilantik secara langsung di Jombang, tepatnya di TPA Banjardowo. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Nanti mohon kiranya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di Zoom ini ya. Ada permasalahan apa, sekali lagi monggo kemudian disampaikan. Saya juga berharap dari teman-teman bidang perpustakaan J untuk bisa menyampaikan tips-tips atau strategi ngaten nggih bagaimana untuk bisa penyiapan berkas pendaftaran supaya tidak apa ya, supaya sesuai dengan penilaian gitu nggih. Kalau ada yang kurang lengkap monggo untuk segera disampaikan, kemudian pilih nanti pada saat kunjungan visitasi penilaian ke lapangan Bapak Ibu sekalian untuk penjadwalan kunjungan eh, di bulan Juni, insya Allah nggih, untuk penilaiannya di bulan Juni. Nah, nanti mohon teman-teman bidang perpustakaan Bu Atu, Pak Perinci juga menyampaikan hal apa yang sekiranya nanti akan dilaksanakan oleh tim juri, ngaten, dan apa yang harus kemudian dipenuhi oleh kawan-kawan
pengelola perpustakaan yang ada di desa dan kelurahan. Memang pada saat kegiatan Bintek kemarin di tanggal 9 Mei, Bu Atu juga sudah menyampaikan secara luar biasa dengan gamblang ngaten nggih, berkaitan dengan lomba ini. Tapi saya yakin pada perjalanannya itu ada banyak hal yang kemudian juga perlu dikonsultasikan, diklarifikasikan. Saya berharap kesempatan yang sangat baik ini Bapak Ibu sekalian penjenengan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Eh, Mudah-mudahan nanti juga minta tolong di video juga ini. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, kami juga berharap strategi kolaborasi kita, pemerintah daerah Kabupaten Jombang dengan pemerintahan desa, dengan kawan-kawan pengelola perpustakaan desa akan bisa terbangun dengan sebaik-baiknya. Intinya, monggo Bapak Ibu sekalian, kita saling bekerja sama, kita saling berkolaborasi gitu untuk bisa mewujudkan literasi Jombang yang maju dan sejahtera. Ngaten nggih, Jombang bermantra. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan sebagai pengantar pada kegiatan monitoring Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan pada pagi ini. Eh, Semoga bermanfaat, Bapak Ibu semuanya. Barakallah. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi perhatian dan kerjasamanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya. Semoga bisa menjadi semangat kita bersama-sama dalam mengikuti kegiatan Lomba Perpustakaan Desa ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu langsung masuki acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Atu Kumairoh, SIP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi selaku pembawa acara pada Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka pada acara Zoom monitoring Lomba Perpustakaan Desa atau Kelurahan. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang peserta Zoom yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang pada waktu sosialisasi ada yang hal yang terlewatkan, yaitu cara pengisian profil dalam data umum yang kami sediakan di link, karena itu adalah salah satu yang akan diupload ketika Bapak dan Ibu semua untuk mendaftar Lomba Perpustakaan Desa ini. Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat di link yang kami share di kolom chat untuk membuka profil atau data umum dari perpustakaan panjenengan semua. Di sini ada data umum perpustakaan desa atau kelurahan. Ini nanti Bapak dan Ibu harus mengisinya dengan lengkap kalau misalkan memang ada ya Bapak dan Ibu ya. Yaitu nama perpustakaannya, lalu nomor NPP-nya, lalu ada desa atau kelurahannya. Sini kita contohkan Desa Sukamaju, lalu kecamatan, provinsi, alamat perpustakaannya, ada websitenya. Kalau misalkan tidak punya website, mungkin Instagramnya aja atau Facebook. Kalau misalkan belum ada atau belum punya, tidak apa-apa, dilewati saja. Lalu nomor HP petugas perpustakaannya, lalu emailnya kalau memang punya email, lalu ada tanggal dan bulan tahun berdirinya, lalu nomor SK pendirian. Kalau untuk nomor SK pendirian ini karena salah satu syarat dari Lomba Perpustakaan Desa, sehingga Bapak dan Ibu
Kalau yang masih belum punya SK, monggo silahkan dibuatkan dulu SK pendiriannya. Meskipun misalkan Bapak dan Ibu perpustakaannya itu sudah berdiri sudah lama, misalkan 10 tahun yang lalu, dan itu bisa dibuat dengan ditandatangani oleh kepala desa yang saat ini menjabat. Hanya saja nanti di dalam SK disebutkan tahun berdirinya. Karena sebagai salah satu persyaratan sehingga harus dibuatkan SK pendiriannya. Lalu efektif beroperasinya, di situ ada tanggal, bulan, dan tahun, nama penanggung jawab perpustakaan, di sini bisa menggunakan Bapak Kepala Desanya, lalu nama petugas perpustakaannya, lalu ada sifat bangunan atau ruang perpustakaan. Di situ jenengan pilih salah satunya. Pilih salah satunya apakah bangunannya itu satu gedung dengan lokasi balai desanya atau berdiri sendiri. Lalu karena memang kadang-kadang ada perpustakaan yang dia misalkan perpustakaan desa panjenengan itu disewakan tempat atau ditaruh di rumah masyarakat atau ditaruh di musola misalkan. Sebenarnya sih aturannya memang harus diletakkan di balai desa. Nanti ini Bapak dan Ibu dicentang salah satunya bangunannya bergabung dengan bangunan kantor atau bangunan yang berdiri sendiri, terpisah dari bangunan kantor desa. Lalu di sini jumlah anggota perpustakaannya dengan diprosentase dengan jumlah penduduk desa Bapak dan Ibu. Lalu untuk demografi wilayahnya ini, luas wilayahnya berapa, jumlah penduduknya berapa, harus diisi dengan lengkap. Lalu jarak perpustakaan desa dengan kelurahan, dengan jarak perpustakaan desa kelurahan dengan perpustakaan kabupaten itu berapa kilo jaraknya. Lalu di sini juga ada informasi tentang karakteristik dari mata pencaharian masyarakat desa Bapak dan Ibu semua. Monggo bisa disebutkan semua, maksimal 5 mata pencaharian. Di sini kita contohkan ada petani, pedagang, peternak, swasta atau buruh pabrik, lalu TNI Polri, guru, misalkan seperti itu. Ini untuk data umum atau profil perpustakaan Bapak dan Ibu, jangan lupa nanti ini diisi. Setelah itu nanti kalau sudah diisi, di-scan, terus nanti di-upload. Untuk penguploadannya nanti disertakan dengan sertifikat NPP-nya bagi yang sudah bisa mendownload sertifikat NPP. Karena seperti yang waktu di Zoom, karena waktu sosialisasi di Bung Tomo, bahwa ada beberapa desa yang memang belum mengisi tetapi sudah ada nomor pokok perpustakaannya, itu diberikan langsung oleh Perpusnas, sehingga kalau yang seperti itu tidak dapat mendownload sertifikatnya. Karena harus mengisi data secara lengkap dulu, baru Bapak dan Ibu bisa mendownload. Kalau misalkan seperti itu, nanti Bapak dan Ibu bisa menuliskan saja nomor pokok perpustakaannya itu nomor berapa, nanti baru di-scan, lalu nanti di-upload ke sini, bareng dengan data profil ini. Dijadikan satu file saja. Setelah itu, setelah mengisi ini, kita instrumen sudah kalau instrumen kan kemarin waktu sosialisasi sudah saya jelaskan, jadi coba kita untuk simulasi ke cara mendaftarnya, cara mendaftar lomba perpustakaan desanya. Ketika jenengan Bapak dan Ibu sudah mengisi data profil, sudah melengkapi SK-nya, lalu komponen instrumennya dengan bukti fisiknya, Bapak dan Ibu nanti bisa mendaftar ke link yang ada di kolom chat itu, atau yang sudah kami bagikan di grup lomba perpustakaan desa juga. Kita coba ya Bapak dan Ibu, coba untuk mendaftar. Karena sampai saat ini informasi Bapak dan Ibu
hanya ada satu perpustakaan yang baru mendaftar untuk mengikuti lomba. Jadi apakah mungkin Bapak dan Ibu ini ada kesulitan ketika waktu mau mendaftarnya, maka kami akan coba untuk simulasi pendaftarannya. Nah, nanti Bapak dan Ibu klik link yang sudah kita bagikan, lalu ke form pendaftaran, klik form pendaftaran. Setelah itu nanti emailnya monggo bisa menggunakan email desa Bapak dan Ibu atau email salah satu dari petugas perpustakaannya monggo bisa. Lalu di sini nama ini nama nama kepala desanya, lalu nanti diisi alamatnya. Lalu nanti nama desanya, kecamatannya, dan nomor HP yang nanti bisa kami hubungi. Lalu di sini nanti upload data umum di sini itu yang tadi Bapak dan Ibu, profil Bapak dan Ibu itu diuploadnya di sini. Sama nanti dijadikan satu file dengan SK dengan sertifikat NPP-nya. Bentuknya PDF, Bapak dan Ibu. Filenya setelah mengupload, contoh saja. Ini hanya contoh saja nih Bapak dan Ibu. Kita coba cari file yang ada di kita saja. Nanti Bapak dan Ibu disesuaikan di situ filenya harus file tentang profil perpustakaan panjenengan yang disertai dengan sertifikat NPP-nya. Lalu upload instrumen, setelah itu upload SK pendirian perpustakaannya. Setelah itu nanti kalau sudah berhasil semua terupload, Bapak dan Ibu nanti langsung kirim saja. Nah, ini Bapak dan Ibu ketika jenengan sudah klik kirim, maka akan ditampilkan seperti ini nanti. Bahwa jenengan sudah direkam jawabannya jenengan, sudah masuk ke data kami. Baik, itu Bapak dan Ibu terkait pengisian profilnya. Sekarang kita langsung saja ke dialognya. Apakah ada kesulitan? Bapak Ibu, untuk sesi dialog pertama ini kami buka untuk 3 pertanyaan pertama. Pada tempat kami persilahkan. Ya. Bisa melalui reset atau menggunakan kolom chat yang berada di Zoom. Monggo. Ibu Iva dari Desa Balong Besok. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu. Ada setidaknya ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama tentang NPP, nomor pokok perpustakaan. Jadi bait kata ini sudah mengajukan NPP itu sejak tahun 2024. Jadi yang pertama kemudian jawabannya itu adalah setelah diverifikasi adalah ditolak tanpa ada jawaban alasannya kenapa. Kemudian yang kedua, jadi kami mencoba mengajukan lagi nih ya dalam bulan ini, jawabannya masih pada tahapan
mungkin diverifikasi, mungkin baru di tahapan pendataan atau bahkan belum verifikasi. Nah, eh, di pedoman untuk mengikuti lomba perpustakaan desa maupun kelurahan ini, di situ bukankah ada hal yang sifatnya wajib? Jadi perpustakaan ini memiliki NPP. Nah, pada bait kata ini NPP kami sudah 15 tahun, 15 tahun, tapi ternyata belum belum ada NPP, belum punya NPP-nya. Jadi apakah karena kebetulan kami ini bait kata library di Desa Balong Besuk ini itu kan bukan termasuk perpustakaan desa ya, ini perpustakaan masyarakat gitu. Nah, perpustakaan masyarakat. Jadi yang itu pertanyaan kedua, apakah kebetulan kami diberi tugas oleh camat melalui desa agar mengikuti lomba ini. Nah, apakah diperkenankan untuk mengikuti? Karena beberapa kali saya membaca di pedoman itu kan perpustakaan desa atau kelurahan. Nah, apakah perpustakaan masyarakat seperti yang sedang kami kerjakan ini diperkenankan untuk mengikuti lomba ini? Begitu, mewakili Desa Balong Besuk tentu saja. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mohon izin Ibu untuk pertanyaan yang pertama tadi, Ibu sudah mendaftar pada sistem data dan perpusnas.go.id, tapi untuk ajuannya ditolak. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Untuk Ditolak oleh pertanyaan sistem. yang kedua, Desa Balong Besu ini merupakan perwakilan masyarakat seperti itu ya, Bu? Ketika Ya, pengajuan NPP itu perwakilan dari desa. Berarti ngapunten, kami mohon bukan, izin bukan bagaimana? Bu Devi. Jadi kalau NPP ditolak oleh sistem itu karena pendaftarannya dari tahun 2024 kami kan mengajukannya ya atas nama Bait Kata Library sebagai perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat. Nah, pertanyaan kedua itu berkenaan dengan kegiatan lomba perpustakaan desa atau kelurahan ini. Nah, karena Bait Kata Library ini adalah perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat, ya, diselenggarakan oleh masyarakat, didirikan oleh masyarakat, tetapi diminta oleh pemerintah desa untuk mewakili mengikuti lomba ini. Apakah diperkenankan? Nah, itu pertanyaan kedua. Terima kasih Bu Desi. Baik. Untuk pertanyaan kedua, saya ulangi lagi ya, Bu. Untuk kegiatan lomba perpustakaan desa ini, Bait Kata Library merupakan perwakilan dari masyarakat, tetapi dimintai tolong oleh pihak desa mewakili Desa Balong Beso. Benar seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Siap. Waktu dan tempat untuk Ibu Atu Kumairoh, monggo bisa langsung dijawab langsung. Baik, terima kasih Ibu dari Balong Besu. Jadi begini Bu, memang ketika panjenengan sudah mendaftarkan NPP-nya ditolak nggih Ibu nggih. Itu kami sebagai admin di wilayah Kabupaten Jombang memang harus mengecek dulu Ibu, apakah bait kata ini sudah punya NPP atau belum? Karena di NPP ini tidak boleh ada double nomor untuk satu lembaga yang sama. Sehingga kami harus mengecek dulu. Kalau misalkan nanti ternyata Ibu itu sudah punya NPP tetapi mengajukan NPP lagi, maka kami akan menolak. Biasanya dalam penolakan tersebut ada di situ keterangannya kenapa bait kata itu ditolak, Bu. Tetapi ini kami lihat di data.perpusnas.go.id, memang bait kata itu sudah terverifikasi oleh kami, tinggal nanti divalidasi oleh Perpusnas. Jadi memang tahapannya itu seperti ini, Ibu. Jenengan nanti setelah mendaftar itu menunggu verifikasi dari kami dulu selaku admin wilayah. Seperti tadi, apakah bait kata itu sudah punya NPP atau belum, harus mengecek seperti itu dulu.
setelah kami verifikasi, baru nanti harus menunggu validasi dari Perpustakaan Nasional. Kalau nanti di situ ketika jenengan buka data.perpusnas.go.id-nya itu sudah ada status divalidasi, maka jenengan bisa langsung klik daftarkan NPP. Daftarkan NPP di sini, Ibu diharapkan untuk memasukkan data atau kelengkapan data yang belum Ibu lengkapi. Jadi mungkin bisa sambil dibuka Bu data.perpusnas.go.id-nya. Itu jenengan di situ statusnya adalah tinggal mendaftarkan NPP. Sudah Nanti sampai jenengan di situ ya Bu ya. Oke oke. Iya. nggih, Waduh, terima kasih. Ini sambil saya coba membuka. Nah, nggih. oke. Sudah Sampai Ibu nggih. Jadi seperti itu ya, karena siap, dengan siap. kita cek itu memang sudah tinggal mendaftarkan NPP-nya saja. Jadi Ibu tinggal melengkapi yang di situ ada menu-menunya nanti dengan ajukan NPP, dengan mengisi datanya, misalkan pengelola perpustakaannya ada berapa, pustakawannya ada berapa, jumlah koleksinya berapa, itu harus dilengkapi dulu Ibu. Baru nanti dengan ketika mendaftarkan, baru nanti diverifikasi oleh Perpusnas, divalidasi oleh Perpusnas, baru nanti muncul nomor pokok perpustakaannya. Tahapannya memang seperti itu, Ibu. Lalu kalau Oke. pertanyaan kedua nggih, Ibu nggih? Pertanyaan kedua, apakah taman bacaan berarti jenengan itu kan termasuknya bukan perpustakaan desa tetapi taman bacaan gitu, Ibu? Taman Baca Masyarakat Betul, Desa. ya. Di sini lomba apresiasi perpustakaan desa atau kelurahan ternyata itu ada dua Ibu, dalam artian Perpusnas itu mengadakan dua lomba apresiasi terhadap perpustakaan umum. Yang pertama itu adalah lomba perpustakaan desa dan kelurahan, yang kedua adalah apresiasi perpustakaan masyarakat. Yang Ibu bisa ikuti itu adalah lomba apresiasi perpustakaan masyarakat. Caranya Ibu bisa langsung mendaftarkan atau mengirimkan jawaban-jawaban Ibu itu langsung Perpustakaan Nasional. Jadi tidak melalui betul, jadi tidak melalui tahap dari kabupaten dulu ke provinsi dulu baru ke Perpustakaan Nasional seperti itu, tetapi Ibu langsung mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional. Jadi kalau tidak misalkan perlu nanti ada Bu Atu, mohon maaf. Jadi tidak perlu ada seleksi di tingkat tahapan-tahapan seperti kabupaten. Betul, karena okay. Seingat saya dulu beberapa tahun yang lalu kan juga melalui tahapan-tahapan kabupaten, kemudian provinsi, baru ke nasional. Kalau sekarang perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat langsung bisa pengajuan tanpa ada rekomendasi atau apa dari pemerintah daerah, Bu Atu? Betul, Dari betul Ibu. Ya betul. Jadi nanti jenengan nanti kita kirimkan ya Ibu ya ininya pedoman apa namanya pedoman lomba perpustakaan untuk masyarakatnya kita kirimkan ke Ibu biar nanti Ibu bisa mengikutinya. Sama Ibu nanti di situ mengisi instrumen juga seperti itu. Tapi harus dilengkapi dengan video karena Ibu kan langsung ke Perpustakaan Nasional. Kalau di tingkat kabupaten memang belum dilengkapi dengan video, tetapi ketika di tingkat provinsi harus ada video perpustakaannya. Seperti itu Ibu, gimana? Terima kasih banyak Bu Atu, terima kasih. Nanti kalau Sama-sama. seperti ini berarti kami akan datang ke kawan-kawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Jombang untuk kelengkapan dan pendaftarannya ke Perpusnas seperti apa. Gitu Bu Atu, akan ngerepoti lagi pada akhirnya. Tidak Bu, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Atu, terima Sama-sama. kasih Mbak Desi. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya berada di kolom chat, ini dari Kecamatan Ngoro. Mohon maaf sebelumnya Ibu, seingat kami dari Kecamatan Ngoro tidak ada yang diundang waktu sosialisasi pada tanggal 9 Mei lalu. Apakah yang tidak diundang sosialisasi tersebut diperbolehkan mengikuti lomba? Karena terus terang kami ketinggalan informasi terkait lomba ini. Terima kasih. Baik, Ibu siapa ya ini ya? Ibu
Ya, dari Kecamatan Ngorong, nggih. Sebenarnya lomba ini adalah untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Jombang. Tetapi ketika sosialisasi itu karena kita memang dibatasi dengan jumlah peserta, lalu memang kami juga yang mengetahui data perpustakaan desa yang punya koleksi itu berdasarkan perpustakaan desa yang pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Kalaupun nanti di luar dari yang kita undang itu ingin mengikuti, monggo bisa mengikuti acara lomba ini, Ibu. Kalau untuk ketinggalan informasi, kami sebenarnya ketika mengirimkan surat sosialisasi itu, kami juga menembusi semua camat yang ada di Kabupaten Jombang. Dalam artian informasi link apa? Informasi lomba ini bisa dilihat di link yang kami sebarkan dan kita juga bekerja sama dengan Radar. Jadi ada juga di koran Radar ada informasi terkait lomba. Lalu di kecamatan-kecamatan sudah kita kirimkan surat dan linknya untuk informasi terkait lomba perpustakaan desa dan kelurahan ini, Ibu. Jadi silakan saja kalau misalkan di Kecamatan Ngoro ternyata ada desa yang memang mau mengikuti lomba ini, silakan Ibu bisa mengikutinya. Terima kasih. Ada lagi? Untuk pertanyaan ketiga, monggo bisa raise hand ataupun menyampaikan langsung di kolom chat yang ada di layar Zoom. Assalamualaikum, Mbak Atul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Bu wabarakatuh. Vina. Iya, Mbak Atul. Oke. Ada pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Ini agak banyak sedikit, enggak apa Bu Atul ya? Oke, Tambah ngapunten. seneng itu Bu Atuknya. Kasih Tapi jangan susah-susah. Nanti bingung jawabnya Bu Vina. Enggak, ini yang dibuat Bu Atul kok ini. Enggak, Bu, ini yang pertama terkait dengan pelayanan literasi ya, poin pelayanan ya. Itu kan Berarti ini instrumen ya Bu ya? Di oh iya, instrumen. instrumen. Betul. Bu Vina tolong dari desa mana? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Karena Oh di iya. namanya masih Vina saja. Oh iya, iya betul. Saya dari Desa Mojo Trisno, Bu. Oke, siap Iya, dari dari Desa Mojo Mojotrisno. Trisno. Hmm. Instrumen Ya, yang mana Ibu? sebentar. Yang pertama, dari atas dulu ya. Yang pertama, terkait dengan bentuk realisasi program kerja itu, Bu. Itu kan ada realisasi 60%, 60 sampai 90%. Nah, ketika kita milih salah satu dari tiga opsi itu, apakah hanya menarasikan, misalkan kita milih yang 60%, menarasikan 60% itu kegiatan sampai di mana, atau juga dilampirkan program kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait inovasi melalui artikel media massa. Itu inovasi apa ya istilahnya? Jadi eh, itu maksudnya bagaimana itu? Apakah kepala Perpusdes misalnya atau anggota perpustakaan menerbitkan berita terkait dengan perkembangan perpustakaan itu sendiri atau karya, bagian dari karya atau artikel yang pernah diterbitkan oleh perpustakaan desa begitu untuk kemudian dipublikasikan. Terus yang ketiga terkait pelibatan masyarakat di poin testimoni penerima dampak. Itu bentuknya seperti nopo, ngoten. Kemudian terakhir yang nomor 4 terkait pelayanan literasi. Itu kan di situ ada poin eh, ada poin pelayanan pelayanan perpustakaan, ada poin pelayanan literasi. Nah, itu apakah bentuknya sama seperti ada seminar atau pelatihan di desa itu? Lalu kalaupun demikian, lalu bagaimana dengan bedanya pelibatan masyarakat pada poin jenis kegiatan?
di pelibatan masyarakat itu asumsi kita kegiatan atau seminar yang pernah diadakan di desa yang kemudian itu kolaborasi dengan perpustakaan begitu. Itu aja Bu, 4 pertanyaan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, mohon izin Ibu, saya izin share screen dulu untuk mengulas kembali pertanyaan dari jenengan. Poin 1 terkait dengan realisasi anggaran. Betul Ibu? Iya, betul. Kemudian poin 2 terkait dengan inovasi di media massa. Terkait artikel atau karya dari desa yang pernah dipublikasi. Betul? Iya, Kemudian poin 3 terkait dengan testimoni masyarakat. iya. Kemudian poin 4 terkait dengan pelayanan literasi. Apakah sama seperti dengan seminar? Lalu apa bedanya dengan pelibatan masyarakat? Betul? Oke. Poin satunya, Ibu, poin satunya bukan realisasi Program anggaran kerja. kerja, itu realisasi program kerja. Baik, waktu dan tempat kepada Ibu Atu, monggo kami persilakan. Baik, Bu Vina, pertanyaannya diborong semua ya. Ini mungkin bisa mewakili teman-teman dari desa yang lain. Barangkali ada pertanyaan yang sama juga, nggih, Bu Vina, nggih. Baik, untuk realisasi program kerja, nggih, Ibu. Di situ memang perlu dilampirkan dengan program kerjanya jenengan. Jadi di sini memilih prosentasenya itu berapa persennya, misalkan di program kerja jenengan itu ada 10 program kerja yang tercantum di dalam program kerjanya itu ada 10 kegiatan misalkan. Nah itu dari yang dituangkan ke dalam program kerja itu ada berapa yang sudah terlaksana. Misalkan hanya 2, berarti dari 10 kegiatan itu berapa persennya jika hanya 2 yang terlaksana. Seperti itu Bu Vina. Untuk menentukan prosentasenya apakah sudah 66% atau 60%. Bisa di-share itunya apa instrumennya. Jadi nanti perhitungannya itu seperti itu Bu Vina. Misalkan di program kerja jenengan ada 10 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka 1 tahun misalkan. Ternyata setelah pelaksanaannya jenengan itu hanya bisa merealisasikan program kerjanya itu hanya 2 kegiatan saja. Itu dihitung prosentase 2 dari 10 kegiatan itu berapa prosentasenya. Nanti jenengan bisa memilih apakah ada di 60% atau realisasinya 60-90% seperti itu. Jadi dibuktikan juga dengan laporan realisasi program kerjanya. Jadi jenengan nanti program kerjanya dilampirkan, setelah itu nanti jenengan dengan narasinya, karena memang harus ada narasi, Ibu, harus ada narasinya dulu. Setelah itu nanti monggo laporannya, laporan terkait realisasinya program apa saja yang sudah jenengan lakukan. 3 tahun terakhir ya Bu Atul? Apa 1 tahun 3 ya? tahun terakhir, kalau program kerjanya jenengan ada jangka panjang, jangka pendek, berarti nanti disesuaikan saja. Apakah jangka panjang itu dalam waktu 3 tahun, berarti nanti jangka pendeknya 1 tahun. Di jenengan itu ada program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, atau hanya program kerja tahunan saja, Bu? Oke, baik. Ya. Ya, nanti disesuaikan seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, sudah jelas nggih Bu? Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu? Ya, sudah sangat Ya. jelas. Oke, baik. Lalu yang poin kedua itu pertanyaannya inovasi terkait dengan media massa, apakah seperti apa yang dipublikasikan, apakah kegiatan-kegiatannya yang jenengan lakukan lalu dipublikasikan di media seperti itu, atau apa tadi Bu, karyanya seperti itu nggih. Jadi bisa kegiatan misalkan jenengan melakukan kegiatan bedah buku. Lalu bedah buku di situ jenengan publis di media massa. Itu bisa menjadi bukti dukungnya Ibu. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang jenengan pernah lakukan itu kan salah satu dari inovasinya jenengan. Atau mungkin pemberitaan misalkan perpustakaan desa Mojotrisno sudah
meluncing otomasi perpustakaannya. Berarti kan dari yang tadinya tahap manual lalu ke sistem otomasi perpustakaan itu bisa salah satu inovasinya. Atau jenengan punya meluncing misalkan e-library-nya atau digital koleksi digitalnya jenengan itu bisa untuk dijadikan sebagai bukti fisiknya. Bagaimana Ibu? Nggih, Oke, siap. seperti itu nggih. Lalu testimoni masyarakat atau yang pernah menerima dampak dari layanan perpustakaannya jenengan nggih Ibu nggih. Itu testimoninya Nggih. bisa misalkan jenengan pernah melakukan pelatihan membuat buket bunga atau buket snack seperti itu. Lalu setelah kegiatan tersebut jenengan minta salah satu pesertanya itu untuk membuat testimoni seperti dengan dengan mengikuti kegiatan di perpustakaan saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bertambah untuk untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga saya seperti itu atau mungkin di dalam bedah buku menambah ilmu pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu seperti itu Bu Vina. Seperti testimoni umumnya saja. Jadi mereka Ya, jadi kan merasakan dampak yang iya, telah kegiatan yang jenengan lakukan itu mereka memperoleh manfaatnya seperti itu testimoninya itu. iya betul. Iya. Sebenarnya yang kita bingungkan bentuknya ini apakah kita hanya cukup menarasikan begitu atau seolah-olah kayak buat flyer terus testimoni dari siapa ibu siapa yang mengatakan jadi kayak membuat Iya, bisa. foto apa gitu. Bisa seperti itu sama fotonya mungkin dia bawa buket. Fotonya. Iya, terus nanti di situ ada testimoninya, enggak apa-apa. Iya, Mohon iya, iya. izin Ibu, karena waktu menunjukkan pukul 10 untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, saya kami menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Mohon izin. Iya, Bapak dan Ibu, karena sebagaimana kita ketahui setiap jam 10 kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena ini waktu mau sebentar lagi menunjukkan jam 10. Jadi kita break dulu dan kita menyanyikan lagu Indonesia dulu.
Pembacaan teks Pancasila kepada seluruh pegawai dan pengunjung perpustakaan. Dimohon berdiri. Bisa. Kerjaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kami mulai kembali. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Monggo, waktu dan tempat kepada Ibu atau kami persilakan. Baik, ini terkait layanan literasi, ya, Ibu Vina. Di situ coba minta itu, Mbak, yang instrumennya. Untuk layanan literasi di situ kan ada pilihan. Bentar, saya juga agak lupa. Di instrumen nomor jenis layanan tahu ya. 3. Bentar. Di jenis layanan ini ya, Bu Vina ya. Di layanan literasi ini, Iya, betul. ya, kalau di sini jenengan tinggal memilih saja, Ibu. Ada berapa layanan yang ada di jenengan itu. Ada pelayanan baca di tempat, sirkulasi referensi, pelayanan literasi. Lah, literasi ini kegiatan-kegiatan yang jenengan yang tadi. Apakah ada kegiatan bedah buku misalkan, atau pelatihan-pelatihan, workshop seperti itu. Itu jenengan berarti pilih kalau memang ada, lalu sebutkan apa saja kegiatan ininya, layanan literasinya ini. Layanan literasi ini memang banyak sekali ya Bu ya, maksudnya tidak hanya kegiatan-kegiatan saja. Salah satunya adalah layanan misalkan membaca juga bisa seperti itu. Cuman karena memang di sini untuk pelayanan membaca itu sudah ada di poin 1, pelayanan baca di tempat, sehingga untuk pelayanan literasi di sini untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi itu Bu, kayak bedah buku atau pelatihan, workshop itu jenengan masukkan ke pelayanan literasi ini. Bedanya dengan yang pelibatan masyarakat, kalau di pelibatan masyarakat itu adalah jumlah pesertanya, jumlah orangnya yang mengikutinya itu ada berapa. Jadi misalkan desa jenengan
melakukan pelayanan literasi, kegiatan-kegiatannya itu ada 5 kegiatan, dengan setiap kegiatannya misalkan ada 20 peserta, berarti jumlah totalnya semuanya itu ada 100 yang ikut seperti itu. Jadi kalau kepelibatan masyarakat itu lebih ke jumlah yang mengikutinya, jumlah peserta yang mengikutinya itu. Tetapi nanti di situ juga disebutkan, misalkan bedah buku itu ada berapa orang pesertanya, seperti itu. Dibikinkan rekapnya saja, nanti totalnya itu ada berapa peserta. Seperti itu, Bu Vina. Ada yang ditanyakan lagi? Atau Nggih, masih kurang jelas, Ibu? sampun Monggo. sangat jelas sekali, Ibu. Nggih, Oh, sudah nggih. sangat jelas sekali. Nggih, alhamdulillah kalau begitu, Ibu. Nggih, sami-sami. Nggih. Baik Ibu, untuk sesi 2, monggo kami buka kembali 3 pertanyaan. Bisa langsung mengajukan raise hand atau menuliskan pada kolom chat yang ada pada Zoom. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang ya. Bapak Soib dari Duku Mojo nggih. Monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Masih di unmute. Untuk audionya jenengan bisa diaktifkan. Monggo, bisa dimulai. Kemana? Untuk audionya, monggo diaktifkan Bapak, supaya suaranya terdengar ke semua peserta. Kalau ada gangguan, bisa lewat kolom chat. Ngapunten, saya kira Bapaknya tadi mau mengajukan pertanyaan. Badhe mengajukan apa mboten? Oke. Monggo, untuk desa yang lainnya, ada pertanyaan yang bisa diajukan? Silahkan untuk raise hand atau mengirimkan pada kolom chat. Kalau pertanyaan mungkin katanya iya, bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu, kalau selain pertanyaan, mungkin ada keluh kesah yang mau disampaikan kepada kami. Monggo. Monggo dari saya ini ya, dari Kayen, Desa Kayen. Ada Desa Kayen. Di sini masuk ya Desa Kayen ya. Ya, ada pertanyaan Ibu, bagaimana persiapannya Ibu? Monggo Ibu. Ikut nggih Bu nggih? Di itu Mas, bisa tak Mas di itu. Dinyalakan Bu audionya Ibu. Masih di ini.
Monggo di sini ada Desa Kayen, ada Banyuwarang, ada Sumberjo, ada Desa Mancar, Desa Kebon Temu, ada Desa Kepatihan, Sumberagung, Perak, lalu ada Kademangan juga, ada Perpusdes Bongkot, ada Kedung Rejo, ada Pak Untung, Tondo Maos ya, Tondo Bulan, monggo Pak Untung. Ada satu pertanyaan Ibu dari kolom chat. Langsung saya bacakan mawon nggih. Terakhir jadi tanggal berapa Bu untuk upload berkasnya dari Bu Vina Mojo Trisno tadi? Monggo, waktu dan tempat kami persilakan untuk langsung merespon pertanyaannya. Jadi kalau menurut di Juknisnya itu sampai tanggal 26 hari Senin besok ya Ibu, untuk terakhir pengumpulan atau upload berkasnya pendaftarannya. Informasi dari provinsi itu pelaksanaannya insya Allah bulan Juli. Jadi nanti dari tanggal pengumuman itu kita masih ada pengumuman itu masih ada waktu untuk mempersiapkan bagi juara satunya untuk ke tingkat provinsi. Apakah Bapak dan Ibu ini masih membutuhkan waktu atau bagaimana, nggih? Waktunya kurang mboten, Bu? Kalau misalkan sampai tanggal 26 itu. Karena baru sampai hari ini baru ada satu yang masuk, satu peserta yang masuk. Monggo Bapak dan Ibu. Nanti untuk kalau memang Inggih. dibutuhkan Izin waktu lagi, mungkin kami hanya bisa memberikan waktu sampai tanggal 31 Mei. Itu pun nanti coba kita rapatkan dulu, nanti kita informasikan lewat grup, atau nanti jenengan bisa menghubungi saya untuk kepastiannya ke nomor WA saya 0852 241 89709. Nanti akan kami informasikan karena memang untuk diundur jadwal pendaftarannya itu kami belum mengadakan rapat lagi. Nanti kita karena ada grupnya, monggo nanti kita share ke grup atau nanti kita ke IG juga, nanti kita informasikan ke IG, ke media sosial kami. Lalu kalau misalkan jenengan mau langsung WA ke saya, japri ke saya juga bisa untuk mendapatkan informasi tersebut. Monggo. Adakah yang sudah mengisi berapa persennya gitu? Mungkin dari Duku Mojo, Sumberjo, atau dari yang lainnya? Sudah berapa persen? Dari Kayen Ibu, mungkin tadi ada yang mau disampaikan. Mohon perpanjangan waktu lagi, Bu Atul. Mepet banget, Ibu Atul. Minta perpanjangan waktu Bu, bagaimana ini? Tanggal 26 sudah di depan mata, Ibu Atul. Aduh. Iya, Perpanjangin betul. 2-3 hari ke depan lah. Bagaimana ini Bu Baik. PRT? Kita nunggu Waduh, kebijakan Bapak Ibu dari Bu. semuanya mohon izin. Inggih. Monggo Bu, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, ini sepertinya teman-teman pada antusias ya. Ya, semuanya pada antusias menikah Bapak Ibu semuanya. Dan saya melihat kok sepertinya semangat ngaten nggih. Terima kasih untuk semangatnya. Dan kita juga selalu ini ya memberikan perhatian ke suara dari rekan-rekan semuanya ini. Kalau kemudian tadi dimohon perpanjangan waktu dong. Insya Allah itu nanti kami akan akomodir Bapak Ibu semuanya. Harapan kita bersama nanti ini akan dibahas langsung Bu Atuk kawan-kawan. Nanti kita akan eh, mengadakan pertemuan koordinasi untuk bisa memberikan alokasi waktu perpanjangan sesuai Bapak dan Ibu semuanya.
Tapi mohon izin, kami juga berharap waktu sampai dengan tanggal 26 nanti Bapak Ibu optimalkan ngaten nggih. Sehingga nanti bila kami susulkan informasi mengenai perpanjangan waktu, Bapak Ibu tinggal memanfaatkan itu untuk perbaikan, penyempurnaan tahapan sesuai dengan pemenuhan permintaan dari administrasinya itu. Insya Allah kami akan umumkan melalui WA Group, kemudian kami juga sampaikan melalui media sosial dan tentu juga eh, nanti bisa langsung komunikasi dengan Bu Atu juga. Nanti ya Bu Atu kita akan coba untuk susunkan ulang untuk perpanjangan waktu pendaftaran semata-mata demi Bapak Ibu semuanya. Ngaten ya. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kami akan koordinasikan lebih lanjut. Ngaten, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini langsung dari Bu PLT langsung nggih jawabannya. Jadi alhamdulillah ada hilal perpanjangan sepertinya. Baik, monggo. Ada lagi pertanyaan yang diajukan? Untuk link absensinya, monggo silakan diakses pada kolom chat. Injih. Mbak Desi, Bu Atu izin ya sambil menunggu teman-teman pengelola perpustakaan untuk bisa menyusun narasi pertanyaan apa lagi nih yang mau diajukan ke Bu Atu. Ngatan, saya mohon ke Bu Atu ini bagaimana tipsnya ke teman-teman gitu nggih untuk bisa ada apa ya, selain pemenuhan berkas tadi standar gitu nggih, kira-kira tips apa yang kemudian harus dipenuhi oleh teman-teman, ya dilaksanakan teman-teman supaya nanti ini bisa sesuai dengan harapan kita gitu. Paling tidak, misalnya tadi waktu testimoni gitu nggih, pemberian testimoni, apakah bisa lebih dari satu testimoninya? Apakah kemudian tadi juga disampaikan berupa video, ngaten nggih, bisa juga kah kemudian berupa narasi kah, atau kemudian untuk publikasi, misalnya ini teman-teman mulai dari sekarang nih bisa kemudian mempublikasi kegiatan perpustakaan desanya atau kelurahan di medsosnya masing-masing gitu. Kira-kira seperti apa buat tips yang bisa penjenengan sampaikan ke teman-teman itu? Nggih, matur nuwun Bu Atu. Oke, sami-sami Ibu. Baik, untuk tipsnya itu memang kita sudah berikan batas apa waktu dari sebenarnya lebih dari cukup sebenarnya ya. Ya, Dari tanggal berapa Mbak kita susun? Dari mulai tanggal 10 ya sampai dengan 26 kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah memulainya dari tanggal 10 tersebut sepertinya dirasa cukup. Tipsnya itu Bapak dan Ibu mengerjakan yang sekiranya itu di instrumen mana yang bisa jenengan maksimalkan untuk mendapatkan nilai seperti itu. Dipilih dulu. Jadi dalam mengerjakan instrumennya itu tidak harus berurutan, tetapi jenengan kerjakan dulu yang memang sudah pernah dilakukan atau memang yang sudah ada di perpustakaannya jenengan. Lalu bagi tugas Bapak dan Ibu, ini bukan tugasnya pengelola perpustakaan saja, tetapi libatkan semua mungkin Karang Taruna, PKK, semuanya minta bantuan untuk digeruduk istilahnya ya Ibu ya, untuk digeruduk mengerjakan atau dalam pemenuhan bukti fisik di instrumennya seperti itu. Kalau misalkan memang jenengan mau dadakan membuat kegiatan, entah itu kegiatannya ibu-ibu PKK saja di situ mungkin misalkan dari PKK Kabupaten ada keterampilan apa lalu dipraktekkan lagi, jenengan tinggal foto, dokumentasikan, lalu nanti ada testimoni sedikit saja, dinarasikan saja. Kalau misalkan nanti tim juri minta videonya bisa jenengan tunjukkan. Jadi jenengan siapkan saja nanti video testimoninya. Lalu kalau di berkas kan mungkin tidak bisa ya. Jadi mungkin foto saja dengan narasinya. Tetapi ketika visitasi ke siap. perpustakaannya jenengan, itu jenengan harus menyiapkan video yang berupa testimoni tersebut. Seperti itu. Dan informasi Bapak dan Ibu nanti
finalis yang akan dikunjungi, divisit oleh juri itu nanti di sana kegiatannya adalah berupa wawancara dan presentasi. Jadi nanti kepala perpustakaannya itu akan mempresentasikan membuat PPT itu sedikit saja hanya bisa menggambarkan dalam arti menggambarkan keadaan atau kondisi dari perpustakaan yang jenengan. Setelah itu nanti ada wawancara dengan dewan juri dan menunjukkan bukti-bukti fisik yang jenengan cantumkan di dalam berkas instrumen itu. Nanti disesuaikan cocok atau tidaknya, seperti itu. Ada lagi atau bagaimana, Bu? Iya, Bu Atu, pangapunten nggih. Nggih. Eh, ada beberapa kawan gitu nggih yang kemudian mencoba untuk membuat satu kegiatan yang sifatnya itu mendukung keberadaan Perpus Desa ini. Misalnya ini selain kegiatan dengan ibu-ibu dan wanita dengan PKK gitu nggih misalnya, kemudian beliau ini juga membuat satu semacam UMKM corner gitu di samping area Perpus Desnya itu. Kira-kira itu bisa juga dijadikan sebagai satu apa namanya satu nilai tambah nggak untuk bisa menunjukkan keberadaan perpus ini selain juga menyajikan secara literasi, kemudian juga ada semacam sudut mamin oleh UMKM setempat gitu Bu. Pripun? Bisa Ibu, kan di perpustakaan itu ada yang namanya TPBIS, yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Itu salah satunya Baik, adalah baik. mengadakan kegiatan, lalu misalkan kayak pelatihan membuat keripik apa, setelah itu nanti ada hasil dari itunya berupa Ya, produk misalkan, atau mungkin pelatihan membuat bros atau apa, nanti brosnya ada di perpustakaan, dipajang di perpustakaan, itu bisa Ibu. Itu salah satu dari yang pelibatan masyarakat itu. baik. Nah, mungkin Ada. teman-teman semuanya juga ada kegiatan seperti itu, monggo ya. Apa yang tadi disampaikan Bu Atu, ini akan menjadi satu added value ngaten nggih untuk eksistensi dari perpustakaan Bapak Ibu semuanya. Cih, matur nuwun Bu Nggih, Atu. nggih, sami-sami Ibu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin, ada pertanyaan lagi. Apa boten? Cukup? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk link absensinya ada di kolom chat, monggo. Selain link absen, kami juga bagikan tautan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp Lomba Perpustakaan Desa. Monggo bisa diakses di dalam kolom chat kami. Mohon izin, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, untuk on cam sebentar, 5 menit saja. Kami akan mengadakan foto bersama. Monggo, untuk keseluruhan peserta yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, untuk menyalakan kameranya masing-masing. Monggo Bapak Ibu, untuk yang belum menyalakan kameranya, bisa dinyalakan sebentar saja. Baik, kami mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Salam literasi. Salam literasinya. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke halaman ketiga. 1, 2, 3. Dan lanjut pada halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, serangkaian kegiatan acara Zoom Monitoring Lomba Perpustakaan Desa Kabupaten Jombang tahun 2025 telah selesai. Kami selaku panitia dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kekurangan saat serangkaian acara Zoom yang diselenggarakan.
Dari kami cukup, terima kasih. Semangat untuk mengikuti serangkaian kegiatan Lomba Perpustakaan Desa tahun 2025. Salam literasi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.